Saya ingin membahas tentang pelatih kesayangan kita semua, yakni Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, dan dengan demikian timnas Indonesia akan kembali bermain di Piala Asia. Artinya Shin Tae-yong merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali secara berturut-turut, itu pun melalui jalur kualifikasi. Walaupun memang timnas kita masih sulit untuk bisa bersaing di level Asia ya teman-teman, tapi timnas kita punya potensi bukan saja untuk bersaing di level Asia, tapi juga untuk menjadi macan Asia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan bingung atau juga ketawa, kok Bung Binder ngomongnya seperti ini. Ya, saya mengatakan ini secara jujur. Dari segi permainan, timnas kita sekarang sudah bermain seperti tim Eropa, luar biasa. Cuma memang konsistensi yang harus dijaga. Dan juga mental yang harus lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga loh, timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sekarang Indonesia sudah mulai bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gila kan? Saya sendiri tidak pernah membayangkan ini akan terjadi teman-teman. Tapi Shin Tae-yong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan prestasi, masih butuh waktu kita. Tapi saya yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika Shin Tae-yong dipertahankan dan tim ini juga kerangkanya dipertahankan dan para pemain berjuang terus habis-habisan, maka percayalah prestasi itu juga akan datang. Tapi untuk saat ini kita harus sabar, karena kita lihat seiring berjalannya waktu ada saja pemain baru yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya, tidak perlu lagi kita bisa memperbincangkan, mempertentangkan pemain naturalisasi dan sebagainya. Mereka sekarang sudah nggak ada. Sudah diambil sumpah dan sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia pemain Indonesia saat ini. Jadi kita melupakan itu yang bicara-bicara yang agak lain dengan seorang Jai Ises dan kawan-kawan. Ya, termasuk Tom Hae, sang pahlawan yang membuka keran gol pertama ke gawang Filipina. Nah, dan selain Jai Ises tentunya, ketika saya memberikan dia sebagai julukan sang jenderal, itu Tom Hae juga sang profesor. Ya, itu sudah lebih dulu kita tahu bersama dengan bagaimana dia dijuluki. Bermain juga sangat tenang, sama seperti Jai. Pemain-pemain yang sangat berpengalaman ini begitu dingin, tenang, memberikan kesejukan dalam tim. Dan kita butuh sosok seperti Tom Hae ini. Ya, artinya bagaimana dia mempertontonkan cara main, cara passing yang benar, cara mengambil lawan yang enak untuk menghindari dari posisi kena kartu kuning. Tom begitu baik dan sulit pemain-pemain Filipina kemarin untuk mengambil dia. Lihatlah bagaimana Kevin Ingreso, salah satu pemain dari Filipina yang mencetak gol ke gawang Vietnam ya untuk menyamakan kedudukan 2-2 sebelum kalah 3-2 di Hanoi. Itu ditarik keluar, bahkan tidak mampu untuk bisa bertarung dengan one on one dengan seorang Tom Hae. Dan kita punya 2 sosok yang sang pemimpin yang bagus dalam tim. Ya, jadi memang tidak salah untuk mengambil mereka. 2 pemain ini yang juga diandalkan oleh klub masing-masing, karena kita tahu bersama Tom Hae ini adalah pemain yang sangat diandalkan di lini tengah, lini paling krusial di Heerenveen sebelum dia berpisah dan memilih akan pindah ke klub lain. Dan itu tadi dengan Jai. Jadi 2 sosok ini yang saya pikir perlu dipikirkan ke depan oleh Shin Tae-yong untuk bagaimana menaruh ban kapten buat 2 pemain ini. Bukan Asnawi tidak bisa, tapi tidak cocok saya pikir untuk Asnawi mengenakan ban kapten karena tidak punya harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, seorang berwibawa di dalam tim, disegani di dalam tim, ya. Dan lihat cara mereka bermain. Itulah seorang pemimpin dan kita sangat membutuhkan ini. Dan saya pikir pantas ya kalau mulai berpikir lagi ke depan untuk di putaran berikut bagaimana memilih sosok kapten yang tepat. Dan itu ada di Jai dan Tom. Dan kita lihat tanpa Jordi dia bermain dengan sangat bagus. Kita selebrasi dulu dong. Indonesia akhirnya tembus ya coach ke ronde ketiga Piala Dunia. Keren dong musinya dong. Keren banget. Gue bingung aja ada orang nggak happy coach. Gue juga nggak ngerti. Iyalah gila. Gue nggak ngerti kenapa. Bahkan
banyak temen-temen gue yang di Belanda yang fans FC Utrecht lah, yang kenal beberapa pemain Shane, masih selamat. Si Ivar, ya kasih selamat, bilang keren mainnya Belanda. Temen gue Belanda yang di Indonesia juga bilang luar biasa pencapaian ini. Gue nggak ngerti juga. Lu kalau tapi itu kan minoritas, sangat kecil. Iya, tapi paling mengganggu 1%. lah. Lo kalau orang biasa nggak apa-apa lah. Kalau lu public figure gitu yang ditonton orang, menurut gue sih ini kita bicara kepantasan tentang nasionalisme. Lu boleh nggak setuju dengan Plate, lu nggak boleh nggak setuju dengan Erick Thohir atau siapa. Betul. Tapi kalau Indonesia ngegolin, happy dong. Indonesia itu menang, timnas, happy itu dong. Itu merah putih, itu Garuda yang menang. Betul. Lu mau lu apa gitu? Dengan kalimat kayak menang Piala Dunia aja, ya Allah. Nggak mungkin lah kita. Gue sepanatik-fanatiknya, gue pastikan nggak mungkin lah Indonesia menang Piala Dunia, bener nggak? Iya. Realistis aja lah kita. Realistis aja lah. Tapi harus kita selebrasi. Kita harus apresiasi karena yang kita capai sekarang 5 tahun yang lalu atau 6-7 tahun yang lalu, orang nggak akan berpikir bahwa kita sudah sejauh ini dengan pemain yang nggak dikenal orang di dunia lah kasarnya gitu. Dengan pemain biasa aja kita bisa mencapai itu, nggak ada yang mikir. I mean, lu bisa menang di U23 lawan Australia, lawan Korea, kapan itu terjadi? Lawan Jordan. Hanya di zaman Sintayong, Pak Erik. Hanya di zaman Sintayong, di zaman Pak Erik. Nah, kita harus apresiasi itu bahwa kita pernah kalah lawan Irak, bla bla. So what? Hasilnya kan nggak mungkin kita menang terus, itu kan nggak make sense. Justru orang-orang itu nunggu kesempatan pada saat kita kalah dinyinyirin. Padahal nggak mungkin lah, nggak make sense kita harus menang terus. Betul. Nah sekarang kan timnas lagi jalan, STY lagi jalan. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut VAR atau apa, kan nggak bahas. Iya. Yang sebentar lagi ada kongres, bahas nggak isu-isu kongres apa aja tentang organisasi, kan nggak ada. Jadi main apa ya, main cantik aja. Yang jadi isu publik, yang viewernya banyak, yang trennya kemana, nah, saya lihat kecenderungannya ke situ. Ambil ke situ. Ambil trennya kalau ini aksi nih gitu. Berarti cuma menunggangi isu buat popularitasnya lebih naik. Iya, kurang lebih sesederhana itu. Iya, cukup menarik ya. Ternyata komentator juga ada yang FOMO, jadi bukan cuma Gen Z aja nih yang FOMO nih. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Sadar bakal masuk grup neraka, Sintayong berharap Timnas Indonesia diberi keuntungan di putaran 3. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, berharap keberuntungan diberikan kepada tim asuhannya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari ancaman grup neraka. Timnas Indonesia masuk ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait untuk drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga babak kualifikasi nanti dibagi menjadi 3 grup, A, B dan C. Masing-masing grup nantinya bakal diisi 6 tim. Tim-tim kuat tersebar dari pot 1 hingga pot 5, di mana mereka berpotensi berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia. Tak hanya tim-tim seperti Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi hingga Irak yang perlu diwaspadai Sintayong, tetapi juga Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 itu juga berpotensi menjadi lawan skuad Garuda di putaran ketiga nanti. Bukan karena kualitas Qatar sebagai tim, namun format laga kandang tandang berpotensi membuat Timnas Indonesia kembali dicurangi wasit. Seperti halnya yang terjadi di Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu, kemudian tim-tim yang melawan Qatar lain, termasuk Yordania dan India. Bak mengurai benang kusut saat melihat kans Timnas Indonesia di putaran ketiga, Sintayong pun menyadari hal tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tak bisa memungkiri fakta bahwa Timnas Indonesia adalah tim berperingkat FIFA paling rendah di putaran 3. Karena itu, dibutuhkan sebuah keberuntungan selain kerja keras para pemain dan seluruh tim dalam mengarungi babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke putaran ketiga, ucap Sintayong.
Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, imbuhnya. Kans timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga sebagai juara atau runner-up grup memang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari tisu. Karena itu, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia untuk bisa berakhir di peringkat ketiga atau 4 klasemen akhir grup putaran ketiga nanti. Tetapi, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat, ujar Shin Tae-yong. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, imbuhnya. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin dari 6 laga. Skuad Garuda berada di bawah Irak yang berhasil menyapu bersih 6 laga putaran kedua kualifikasi dengan kemenangan. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat grup F diisi Vietnam dan Filipina, tetangga berisik timnas Indonesia yang gagal lolos. Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia gagal lolos, Thailand yang notabene langganan juara Piala AFF pun tak berdaya menembus putaran ketiga. Berita selanjutnya, Oki Rengga, bongkar keadaan Bung Towel usai kena lempar netizen. Tak mudah menjadi seorang pengamat sepak bola seperti Tommy Welly alias Bung Towel. Namanya kian buruk, tak diterima hati supporter timnas Indonesia. Kejadian tak terpuji dialami kala Bung Towel menjadi pengisi acara nonton bareng timnas Indonesia melawan Filipina di kawasan Jakarta Timur pada tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu. Di acara tersebut Bung Towel menjadi komentator, mengamati performa Marcelino Ferdinand DKK ketika menang 2-0 atas Filipina. Berada satu panggung dengan Bung Towel, Oki Rengga menjadi saksi brutalnya pengunjung nobar timnas Indonesia kala itu. Selesai pertandingan kita udah menang, kita merayakan. Di atas panggung, penonton mulai nggak kekontrol, kata Oki Rengga, dikutip Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Disebutkan ketika pertandingan selesai, Bung Towel memberikan komentarnya atas kemenangan anak asuhan Shin Tae-yong itu. Dari video yang beredar di media sosial, Bung Towel terdengar memuji performa skuad Garuda. Namun, kata Oki Rengga, Bung Towel mendapat caci maki dari supporter timnas Indonesia. Suasana tersebut membuat venue nobar timnas Indonesia semakin panas. Oki Rengga mengaku mencoba menenangkan pengunjung. Awalnya maki-maki Bung Towel. Ya aku tenangkan, lah. Ya udah, lah, ngapain maki-maki. Toh, kita udah menang, kata Oki Rengga. Namun reaksi supporter timnas jauh lebih anarkis. Oki Rengga dituding membela Bung Towel. Padahal, tak bisa dipungkiri, Oki Rengga sendiri pun mengaku tak menyukai sikap dan kritik pedas Bung Towel kepada timnas. Oki Rengga mengaku, di atas panggung itu ia mengatakan jika orang yang membenci timnas akan hilang dengan sendirinya. Orang-orang yang benci timnas bakal hilang dengan sendiri, kok. Ku bilang begitu, beber Oki Rengga. Namun, kata Oki Rengga, tak lama kemudian lemparan botol melayang ke atas panggung. Namun, botol mineral yang dilempar penonton mengarah kepadanya. Oki Rengga sontak mengamuk. Bahkan di video itu Oki Rengga mengambil dan melempar botol tersebut kembali. Oki Rengga menjelaskan, aksi anarkis tersebut amat disayangkannya karena di atas panggung bukan hanya ada Bung Towel, tetapi ada dia dan sejumlah pengisi acara lainnya. Namun tiba-tiba ada orang yang melempar botol ke atas panggung. Maksudku, kan, nggak cuma ada dia, ada aku, ada Noella, ada Om Erwin, cetus Oki Rengga. Oki Rengga menilai tindakan pengunjung terhadap Bung Towel dan pengisi acara lainnya, masuk dalam kategori penyerangan. Maksudnya kalau kena, bagaimana? Karena pantulan botolnya kena ke aku. Siapa yang gak marah? Lagi ngomong tiba-tiba dilempar botol. Lagian itu jatuhnya udah penyerangan, bebernya. Oki Rengga mewanti-anti jika Bung Towel yang kena dilempar botol oleh oknum supporter, bisa saja kasusnya bisa dibawa ke ranah hukum. Dia juga kesal banyak pengunjung yang menyalahkan dirinya kenapa mau satu panggung dengan Bung Towel di acara itu. Ia menegaskan, karena sudah menjadi tuntutan pekerjaan, ia tak bisa mengelak. Namun sudah berjanji jika aksi panggungnya itu untuk terakhirnya bersama Bung Towel. Kalau makian atau segala macam, itu hakmu, nggak apa-apa. Terus dibilang, makanya nggak usah sepanggung. Nggak mau, nggak ada yang mau sepanggung dengan Bung Towel. Keadaan aja, dari awal, ketemu nggak ngobrol sampai akhir. Bahkan di panggung itu aku bilang,
ini momen pertama dan terakhir di atas panggung dengan Bung Towel. Abis itu nggak ada lagi, tukas Oki Rengga.